Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Nusna ini akan mempresentasikan konsep sistem informasi. Definisi sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu kumpulan elemen yang memiliki arti berbeda-beda, yang saling memiliki hubungan kerjasama dan mengaruhi satu sama lain, serta memiliki keterikatan pada rencana yang sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan sistem informasi ada 4. Pertama, menyediakan layanan informasi dalam perhitungan produk, harga, pokok jasa, dan tujuan-tujuan lain yang menjadi target manajemen. 2. Menyediakan layanan yang dapat digunakan sebagai media pengendalian perencanaan, evaluasi, dan sebagai sarana pengabaian yang berkelanjutan. 3. Menyediakan informasi pendukung yang berguna untuk analisis data dan pengambilan keputusan bagi suatu perusahaan. 4. Memudahkan pekerjaan dan pengolahan manajemen dalam suatu perusahaan. Tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen ada 3, yaitu manajemen puncak atau top level manajemen, manajemen tengah middle level atau middle level management. 3. Manajemen lini pertama atau low level management. Manajemen puncak adalah tingkatan manajemen yang paling atas dan memiliki otoritas tertinggi pada sebuah organisasi perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan. Untuk manajemen tengah atau middle level adalah cenderung bekerja untuk mengendalikan kemampuan manajerial dan hal teknis atau bisa diartikan berhubungan dengan para manajer dalam pembuatan laporan sebagai hasil oleh data pada lower level untuk dipakai pimpinan perusahaan pada top level manajemen. Manajemen ini pertama atau low level manajemen adalah tingkatan manajemen yang paling rendah. Dalam sebuah perusahaan, manajemen ini bertugas untuk memimpin dan mengawasi kinerja tenaga operasional. Karena salah satu tugasnya mengawasi karyawan, manajemen tingkatan pertama bekerja menggunakan keterampilan teknikal dan kemampuan komunikasi. Manfaat sistem informasi ada 4, yaitu meningkatkan efisiensi operasional, 2. Inovasi dalam bisnis, 3. Membangun sumber-sumber informasi strategis, dan 4. Mendukung pengambilan keputusan manajerial. Karakteristik atau sifat sistem, yaitu ada beberapa komponen atau komponen penghubung lingkungan luar atau keluaran sistem, dan 7 penguat sistem, dan 8 sasaran dan tujuan. Ini gambaran elemen sistem. Terdapat tujuan, batasan, kontrol, input, proses, dan output, umpan balik. Untuk tujuan, itu setiap sistem memiliki tujuan goal. Entah hanya satu atau mungkin banyak tujuan. Inilah yang menjadi pemotivasi yang mengarahkan sistem. Tanpa tujuan, sistem menjadi tak terarah dan tak terkendali. Tentu saja tujuan antara satu sistem dengan sistem yang lain berbeda. Untuk input, masukkan input, sistem itu segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan yang diproses. Masukan dapat berupa hal-hal yang berwujud atau tampak secara fisik maupun yang tidak tampak. Untuk proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna dan lebih bernilai. Output. Keluaran atau output merupakan hasil dari pemrosesan pada sistem informasi. Keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, cetakan, laporan, dan sebagainya. Batas. Untuk batas yang disebut batas itu boundary system adalah pemisah antara sistem
dan daerah di luar sistem lingkungan. Batas sistem menentukan konfigurasi ruang lingkup atau kemampuan sistem. Mekanisme pengendalian dan umpan balik. Mekanisme pengendalian atau kontrol diwujudkan dengan menggunakan umpan balik atau feedback yang mencuplik keluaran. Umpan balik ini digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun proses. Tujuannya untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan. Lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Lingkungan bisa berpengaruh terhadap operasi sistem. Dalam arti bisa merugikan atau menguntungkan sistem itu sendiri. Lingkungan yang merupakan tentu saja harus ditahan dan dikendalikan supaya tidak mengganggu kelangsungan operasi sistem. Sedangkan yang menguntungkan tetap harus terus dijaga karena akan memacu terhadap kelangsungan hidup sistem. Ini gambaran dari portfolio change atau portfolio change adalah proses di mana sebuah perusahaan mengidentifikasikan kegiatan utama dan bantuannya yang menambah nilai produk, kemudian menganalisisnya untuk mengurangi biaya atau peningkatan diferensiasi. Primary active dengan pencipta fisik, penjualan, pemeliharaan dan dukungan dan suatu produk atau jasa. Mereka terdiri produk atau jasa mereka. Inbound logistik, semua proses yang terkait dengan menerima, menyimpan, dan mendistribusikan input internal. Operation, kegiatan transformasi yang mengubah input menjadi output akan dijual kepada pelanggan. Untuk outbound logistik, kegiatan ini memberikan produk atau layanan kepada pelanggan. Marketing sales, itu proses yang digunakan untuk membujuk pelanggan untuk membeli produk yang dijual. Itu service, kegiatan yang berkaitan dengan mempertahankan nilai dari produk atau layanan kepada pelanggan setelah membeli produk. Support activities. Kegiatan ini mendukung fungsi utama di atas. Dalam diagram kita, garis putih-putih menunjukkan bahwa setiap dukungan atau sekunder aktivitas dapat berperan dalam setiap kegiatan utama. Misalnya pengadaan mendukung operasi dengan kegiatan tertentu, tetapi juga mendukung pemasaran dan penjualan dengan kegiatan lain. Procurement, kegiatan organisasi untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk beroperasi. Human Resource Management, seberapa baik sebuah perusahaan merekrut, melatih, memotivasi, memberi penghargaan, dan mempertahankan para pekerjanya. Technological Development, kegiatan ini hubungan dengan pengolahan dan pengolahan informasi, serta melindungi basis pengetahuan perusahaan. Infrastruktur, sistem dukungan perusahaan dan fungsi-fungsi yang memungkinkan untuk mempertahankan operasi sehari-hari, serta akuntansi, hukum, administrasi, dan manajemen. Untuk presentasi saya sampai sini, apa ada pertanyaan? Saya mau bertanya, bagaimana sebuah sistem informasi manajemen dapat digunakan sebagai pengambil keputusan? Ya Pak. Gimana? Bagaimana sebuah sistem informasi manajemen dapat digunakan sebagai pengambil keputusan? Informasi itu mengandung suatu arti. Data sudah diolah ke dalam suatu bentuk yang lebih memiliki arti dan dapat digunakan untuk pengembangan keputusan. Data sendiri bukan fakta-fakta yang mewakili suatu keadaan, kondisi, atau peristiwa yang terjadi atau ada di dalam atau di lingkungan fisik organisasi. Data tidak dapat langsung digunakan untuk
tidak langsung digunakan untuk pengambilan keputusan, melainkan harus diolah lebih dahulu agar dapat dipahami lalu dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan. Iya, benar sekali. Terima kasih. Mungkin ada yang bertanya lagi. Kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, saya akhiri. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.